Shalom bagi kita, shalom umat Tuhan, terpujilah Tuhan. Dia Tuhan yang selamatkan jiwa kita, yang berikan pengharapan bagi kita. Sesungguhnya patutlah kita bersyukur, sebab hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi anaknya, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Seundang umat Tuhan kita akan berdiri. Biarlah kita memujikan pujian dengan penuh pengertian. Dia Tuhan yang selamatkan jiwa kita. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Yang Kau jadi pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
Bagi Dia hormat serta syukur. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Pujilah Dia, sembahlah Dia, bagi Dia hormat syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Glory bagimu Tuhan, terima kasih Yesus, ku sembah, ku tinggikan Engkau. Haleluya, puji hormat bagimu. Terima kasih bagimu pujian, bagimu hormat. Engkau Allahku, pujilah Dia, hai jiwaku. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, dan puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, glory bagimu, dan puji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu, Engkau menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, Kau sembah, Kau sembah. Terima kasih Tuhan.
sembah, Engkau yang kami puji. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Masih kuat berdiri, shalom bagi kita. Terpujilah Tuhan. Siapa yang sudah yakin ditebus oleh Allah? Siapa yang sudah yakin bahwa kebangkitannya menolong kita, kebangkitannya sukacita bagi hidup kita, amin. Kita tahu Dia penolong kita dan darahnya menebus dosa kita. Maka sepatutnya kita datang kepada Dia bersyukur. Biarlah sukacita selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Ku tahu Dia penolongku, Amin. Dia hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Terpujilah Tuhan. Dia penebus kita. Dia penolong hidup kita. Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku. Dia hiduplah. Puji Tuhan. Dia hiduplah. Dia bangkit bagi kita. Dan kebangkitannya menolong kita. Puji Tuhan. Masih kuat berdiri, shalom bagi kita. Shalom. Puji Tuhan. Kita masih bersuka cita bagi Tuhan. Kita tahu bahwa kasih-Nya yang begitu besar bagi kita lebih kuat dari dosa, dan selamatkan dan pulihkan kehidupan kita. Maka kita datang kepada Dia menaikkan ucapan syukur, dan tak hentinya kita memuji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah dengan kekuatan-Mu, dengan segenap hatimu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan. Dia
menemukan kita, kasih-Nya memulihkan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Puji Tuhan. Amin bagi kita. Kita masih memuji Tuhan dan silakan sidang jemaat kembali duduk. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk yang pertama. Sebelum persembahan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebaikan-Mu, kasih-Mu yang kami nikmati Bapa. Terpujilah Tuhan, Kau telah menolong kami, memberkati kami. Kami belajar juga apa yang Tuhan telah beri, kami belajar untuk memberi Bapa. Biarlah Engkau berkati persembahan kami dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala nama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhanlah menolong kita. Biarlah firman Tuhan yang semakin menguatkan kita, dan firman Tuhanlah yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Karena hanya firman Tuhan yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu.
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Yesus. Saya undang setelah berdiri. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Berikan harapan yang tersesatkan. Kekuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur Waktu malam buat pengorbananmu. Maha mulia, karena kasih yang selamatkan, kami bersyukur dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia. Sekali lagi jemaat Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, kami diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha indah, termulia, agung karya-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan jaminan dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu Yesus Kristus membuktikan Engkau Allah yang hidup. Maut telah dipatahkan dan kemenangan menjadi jaminan bagi kami. Ketika kami harus mati pun pada suatu saat, karena Yesus telah bangkit, maka kami juga akan dibangkitkan. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan. Pada bulan Paskah ini kami bersyukur dan kami rindu kebangkitan-Mu Yesus Kristus membangkitkan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
segala pujian dan syukur yang sudah kami naikkan dalam praise and worship yang barusan kami naikkan. Tuhan, terimalah sebagai persembahan yang dapat kami berikan. Dan kami rindu Tuhan ingin memberikan lagi lebih banyak yang terbaik yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur dan sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat. Ketika pada zaman raja-raja di Alkitab, dalam hakim-hakim di Alkitab, juga termasuk pada perjalanan sejarah di seluruh dunia, itu ada satu upaya politik ya, upaya yang dilakukan oleh setiap negara. Kalau terjadi peperangan, maka tangkap atau bunuh pimpinannya, maka semua bawahannya akan menjadi lemah. Tangkap atau hancurkan ratunya, maka semua penduduknya, pengikutnya akan menjadi lemah. Itu juga yang dilakukan pada zaman hakim-hakim oleh yang bernama seorang hakim yang bernama Ehud, seorang kidal. Ketika mereka dijajah oleh bangsa Edom, lalu kemudian seorang hakim yang bernama Ehud ini merasa tidak akan pernah mampu mengalahkan kerajaan Moab pada waktu itu. Sehingga pemikiran yang seperti saya sampaikan tadi ada dalam pikirannya. Kalau saya mengalahkan pimpinannya, rajanya, Raja Moab, maka rakyatnya juga akan dikalahkan. Sehingga benar, karena pada waktu itu setiap orang masuk ke istana raja yang selalu diperiksa itu adalah kalau ada pedang di pinggang kanan atau di paha kanan, di kaki. Jadi yang diperiksa itu selalu di kanan. Karena rata-rata orang prajurit itu selalu kanan. Tetapi karena si Ehud ini orang kidal, dia menyembunyikan pedangnya di sebelahnya. Sehingga waktu dia datang memberikan upeti karena jajahan kepada Raja Eglon, lalu kemudian para pengawal hanya memeriksa yang di sebelah yang tidak berbahaya menurut mereka. Ternyata pisau sudah ada di, pedang pendek sudah ada di sebelah kidalnya. Lalu kemudian dia membunuh Raja Eglon, langsung semua para prajurit-prajurit yang gagah perkasa disebut dalam Alkitab itu menjadi lemah. Ketika diteriakkan raja sudah mati, raja kalian sudah kalah, itu semangat orang-orang menjadi lemah. Politik ini juga, keadaan ini juga yang dialami oleh para murid-murid. Ketika Yesus dibunuh, ketika Yesus mati di kayu salib, itu semua murid-murid dan pengikut Yesus menjadi down, menjadi ketakutan, menjadi lemah. Tetapi ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka kebangkitan Yesus ini membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan, membangkitkan sukacita bagi pengikut-pengikut Kristus berikutnya. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Mari kita membaca kitab Yohanes yang terakhir untuk bulan Paskah ini. Kita sepanjang bulan ini bicara tentang Injil Yohanes. Kita akan melihat pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Minggu depan, minggu pertama kita di bulan Mei, kita akan memasuki kitab Kisah Para Rasul. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29, tetapi akan saya lompat-lompat. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Ya, digaris bawahi, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Eirene, shalom bagi kamu. Lalu sidang jemaat ayat 22, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, Eirene, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dua-dua, ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Lalu kita lihat kisahnya Thomas. Ayat yang ke-27, kita lompat ayat 27, setelah itu ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jemaat lanjut. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kebangkitan Yesus Kristus telah membangkitkan umatnya. Kebangkitan Yesus telah membangkitkan kita pada pagi hari ini. Topik yang sangat indah. Tema yang sangat bagi saya yang sangat luar biasa di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Maka ini sangat-sangat relevan. Kebangkitan Yesus yang barusan kita peringati harus berdampak. Harus berguna untuk apa? Untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri kita. Untuk menggantikan rasa takut menjadi damai sejahtera. Untuk menggantikan rasa dendam supaya bisa mengampuni. Mari kita lihat seperti apa kebangkitan Yesus Kristus yang membangkitkan kehidupan para murid waktu itu. Yang saya harapkan setelah kita pulang dari gereja ini juga kita mengalami kebangkitan itu. Amin saudara. Kebangkitan yang pertama yang berdampak dalam hidup para murid ini. Yang pertama, kebangkitan Yesus ini ternyata bisa menggantikan rasa takut menjadi damai sejahtera. Amin saudara. Rasa takut menjadi damai sejahtera. Tolong dibilang sama teman di sebelahnya kalau ada temannya di sebelah. Rasa takut menjadi damai sejahtera. Ya. Rasa takut digantikan menjadi damai sejahtera. Saudara perhatikan pada minggu pertama, pada hari pertama minggu itu, maksudnya itu begini. Bagi orang Yahudi, ya, bagi orang Israel di Timur Tengah, hari pertama bagi mereka itu adalah hari Minggu. Karena sabatnya mereka hari Sabtu, Yesus bangkit pada hari pertama, artinya bukan hari Senin, tetapi pada hari Minggu. Lalu kalau kita coba menghitung, hari Minggu, 3 hari dia mati, Minggu, Sabtu, Jumat dia disalib. Lalu kalau kita mundur, para murid-murid sudah mengalami intimidasi dan ketakutan yang luar biasa sejak perjamuan yang terakhir. Kita mundur di Taman Getsemani pada hari Kamis malam. Pada hari Kamis malam, pada hari Kamis pagi terjadi perjamuan yang disebut Kamis Putih oleh teman-teman kita Katolik. Pada Kamis Putih, di sana rasa takut itu sudah terjadi. Di sana Yudas sudah pergi untuk menjual Yesus. Ketika di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, semua murid-murid lari, tidak ada yang menemani Yesus. Termasuk yang menulis surat ini, Yohanes ini yang menulis surat ini. Nuhun sewu, dia lari tak pakai pakaian saudara. Saking takutnya para prajurit-prajurit menangkap Yesus di Taman Getsemani. Semua orang lari, Petrus cabut pedang, potong telinganya Malkus. Semua orang melarikan diri, tinggal Yesus. Mengapa melarikan diri?
fearness. Rasa takut yang luar biasa mereka alami. Dan pada pasal 20 yang barusan kita baca ayat 19. Pada hari pertama minggu itu mereka ada di mall, betul? Coba dilihat lagi ayatnya, ayat 19. Mereka ada di mana? Di pinggir pantai. Di mana? Di mana saudara itu loh? Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan... kenapa pintu-pintu terkunci? Mau kebaktian kah? Bukan, karena takut. Saudara perhatikan baik-baik. Karena rasa takut. Hari Minggu, hari pertama mundur. Setidaknya ada 4 hari yang mencekam. Setidaknya ada 4 hari kali 24 jam. Itu sangat lama. Membuat mereka begitu tertekan. Dan merasa sangat-sangat ketakutan. Sebelum mereka yakin dan melihat Yesus bangkit. Takut 4 hari. Siapa yang sudah pernah di sini menggigil 4 hari karena takut? Mati kon. Pernah? Saya rasa belum. Saya mencoba mengklasifikasi, coba ingin mendaftarkan apa kira-kira rasa takut yang ada dalam diri mereka. Tidak ditulis di Alkitab, Alkitab menyebut hanya takut yang luar biasa. Lalu coba saya mengklasifikasikan, kalau ada seperti pendahuluan saya tadi, rajanya ditangkap, pimpinannya ditangkap, bawahannya itu semua langsung ketakutan. Kira-kira apa yang membuat rasa takut itu? Ini di Ukraina sekarang ada berita mengatakan itu presidennya Ukraina itu sekarang terancam. Karena barangkali pihak lawannya ingin menggunakan politik yang sama. Begitu tangkap pimpinannya, nanti lemah semuanya, menyerah. Saya coba-coba, mengapa murid-murid ini merasa takut? Ketakutan apa kira-kira? Lalu saya menemukan saudara, minimal rasa takut yang muncul di dalam hati para murid-murid waktu itu, minimal yang pertama adalah takut dibunuh. Betul enggak? Takut dibunuh. Karena guru mereka saja sudah mati. Takut dibunuh. Saudara pernah merasa takut dibunuh? Saya pernah waktu bom di Surabaya tahun 2019 ya, betul ya? 2019. Bom di Surabaya. Tahun 2019 atau 2018 ya? Lupa saya. 2018 ya? 2018. Waktu bom meledak di Surabaya, pas saya khotbah di sebuah gereja. Begitu selesai khotbah, berita langsung saya dengar, wah ada bom. Saya buka handphone saya adalah salah seorang pendeta yang diancam oleh teroris itu. Nggak tahu apakah dia mengirim ke pendeta secara acak, tapi saya dapat. Begitu saya buka kaget sekali saya. Saya tahu di mana Anda bergereja. Saya sekarang ada di depan gereja Anda. Wah! Saya diam-diam karena jemaat masih ada. Akan ada kebaktian yang kedua kan. Jemaat kita di Jemur Sari waktu itu. Saya diam-diam dengan wajah yang mengupayakan saya tenang. Saya cek Facebooknya orang ini. Saya cek Facebooknya saudara. Itu senjatanya itu AK-4 berapa? 47 itu. AK-47 bertopeng. Bener. Saya lapor apa enggak ya? Gitu dalam pikiran saya. Saya lapor enggak ya? Densus 88 apa enggak ya? Tapi tunggu kebaktian aja dulu. Saya intip ke depan. Saya lihat biasanya mereka kan naruh bom di bawah mobil saya, intip mobil saya. Aman. Walaupun masih dalam bentuk intimidasi, tapi rasa takut untuk dibunuh itu ada. Walaupun saya bilang kepada jemaat saya siap mati, tetapi di dalam hati saya ada rasa gentar. Para murid-murid ini mengalami ketakutan yang luar biasa. 1, takut ditangkap dan dibunuh. Yang kedua, takut dipermalukan.
Karena salib Yesus Kristus di kayu salib itu adalah kutuk bagi mereka. Adalah sikap yang mempermalukan. Itu gambar-gambar yang saudara lihat. Yesus di salib itu masih biasa. Yesaya mengatakan, menggambarkan kematian Yesus itu. Dia tidak seperti rupa manusia. Ketika Yesus disalib itu masih bagus. Foto-foto yang kita lihat itu masih bagus gini. Ada kawat durinya gitu ya. Ada nuwun sewu, masih ada pakaian yang melekat. Kalau hukuman mati disalib orang Romawi pada waktu itu. Katokles. Enggak ngerti katokles. Katokles, les itu tanpa pakaian. Benar. Dipermalukan luar biasa. Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni kesalahan kita. Dia harus mati dengan cara seperti itu. Para murid takut. Kemudian ketakutan yang berikutnya, takut kehilangan kebebasan. Kalau sudah dibelenggu di penjara, kita kehilangan kebebasan kita. Mana ada orang suka di penjara? Tidak ada. Walaupun dia bisa bayar untuk kamar yang cukup bagus, tidak ada orang yang kebebasannya dicuri dari dirinya itu senang. Tidak ada. Bahkan kita di rumah kita sendiri ketika kebebasan kita dicuri, itu kita merasa nggak nyaman. Apalagi di penjara. Mereka takut kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka cemas. Tidak ada kepastian masa depan untuk gerakan Yesus Kristus ini. Pengikut-pengikutnya pasti takut dan cemas. There is no hope. Tidak ada harapan mengikuti Yesus ini. Karena Yesusnya sudah mati. Kita sekarang ketakutan kayak gini. Dan yang lebih parah. Waktu itu mereka bisa saja saling menyalahkan. Menyalahkan diri sendiri minimal. Mengapa kita tidak bantu? Mengapa kita pada lari? Mengapa dan mengapa dan mengapa dan mengapa? Takut kekurangan makanan, takut semuanya. Itu daftar ketakutan yang saya coba renungkan. Tapi coba kita lihat sekarang teman saya Maslow, dia meneliti sudah cukup lama ini, kalian juga yang sekolah pasti tahu. Yang disebut dengan piramidnya Maslow. Yang mengatakan inilah kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar dari kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Kalau hilang satu, kita akan cemas, kita akan takut. Dia bilang begini, piramidnya Maslow ini diakui seluruh dunia. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dari bawah, kebutuhan dasar yang disebut dengan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan apa? Kita butuh untuk menghirup udara secara bebas, jangan bayar. Di ruangan yang bebas. Itu sebabnya kalau ada orang merokok di tempat-tempat umum, itu wajib, itu boleh kita marahi. Mas, Anda mencuri hak saya untuk bernafas dengan bebas. Tolong merokoklah di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Boleh itu. Kalau ada orang merokok di pasar, Mas mencuri hak saya. Boleh ngomong. Tolong merokok di tempat yang jangan di umum gitu. Kemudian butuh makanan dan minuman. Kalau orang sudah ketakutan, bagaimana bisa makan? Bagaimana bisa belanja? Bagaimana bisa memasak? Kebutuhan untuk berteduh, pakaian untuk tidur. Bagaimana mungkin orang yang takut diintimidasi bisa tidur nyenyak? Mana bisa? Ketakutan, mereka kunci pintu loh. Ketakutan. Istrinya ketakutan, suamiku ditangkap nanti dibunuh, semua ketakutan. Itu kebutuhan dasar. Keamanan ada di sana. Kita semua ini butuh keamanan. Kita butuh tempat tinggal yang nyaman, kalau bisa enggak perlu digembok, enggak perlu ada satpam. Kalau ada satpam sangat ketat menjaga, berarti tidak aman. Walaupun orang mengatakan ada satpam itu supaya mengamankan, sebenarnya filosofinya adalah karena tidak aman. Semua orang butuh keamanan.
butuh kesehatan, butuh tempat tinggal. Mereka tidak berani lagi pulang ke rumahnya. Mereka tidak mau lagi hidup sendiri dengan keluarganya. Ayo kita ngumpul, ayo. Ketakutan yang luar biasa, dicuri. Sudah dicuri dari hidup mereka. Kebutuhan yang pertama dasar. Kebutuhan jiwa sekarang. Kebutuhan psikologis. Apa saja itu? Kita butuh persahabatan. Kita butuh keluarga. Kita butuh perasaan kita dihormati. Para murid-murid yang ketakutan sudah merasa mereka tidak lagi dihargai. Mereka tidak lagi berharga. Mereka tidak lagi dipedulikan. Dicuri. Kebutuhan untuk dimiliki, kebutuhan untuk dihargai sudah tidak ada. Mereka ngumpet, pateni lampu, pateni lampu. Ada tikus bergerak di depan pintu. Siapa itu? Siapa itu? Cemas, hati tidak tenang. Dan yang terakhir, yang pertama, yang paling puncak dari kebutuhan manusia menurut Maslow. Dia bilang begini, aktualisasi diri. Kita butuh keinginan kita menjadi yang terbaik. Kita butuh menunjukkan diri kita. Aktualisasi diri jangan di dalam kamar. Aktualisasi diri jangan ngumpet di dalam rumah. Aktualisasi diri itu perlu begini. Perlu begini. Perlu begini. Perlu begini. Betul enggak? Kalau itu dicuri, kita tidak bisa keluar rumah, tidak nyaman kalau keluar rumah, apalagi untuk memposting foto. Tidak nyaman. Saudara perhatikan, seluruh kebutuhan dasar dari manusia telah dicuri oleh apa? Rasa takut. Rasa cemas. Rasa gelisah. Para murid-murid yang bersembunyi di dalam rumah pada waktu itu. Ini semua hilang. Dan menurut penelitian, kalau ini sudah hilang, orang tersebut hidup seperti tanpa pengharapan. Tapi saudara bisa kembali ke ayat Alkitabnya tadi, coba lihat. Temukan. Coba temukan satu kata, sebutkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Sebutkan kepada saya. Di manakah tindakan orang Yahudi yang melakukan perampasan hak-hak dasar tadi kepada mereka? Coba tunjukkan. Di manakah ada tindakan orang Yahudi, kan mereka takut disebut, sembunyi dan takut kepada orang Yahudi. Coba lihat Alkitabmu. Adakah di sana disebutkan orang Yahudi sedang mengancam mereka? Orang Yahudi sedang datang mencari murid-murid. Orang-orang Yahudi sedang memburu mereka untuk dibunuh. Ada? Saya tanya, cek di Alkitabmu. Mereka ketakutan luar biasa. Mereka merasa terancam, mereka hidupnya dicuri kebebasannya. Di mana? Di ayat yang mana? Ada ketemu? Adakah saudara menemukannya? Tidak ada. Lalu apa yang membuat mereka ketakutan? Dikejar-kejar bayangan. Coba saudara perhatikan. Bahkan kenyataan belum terjadi. Ketakutan sudah mendahului. Saudara pernah melihat bayangan? Ini loh bayangan, waktu saya kecil juga begitu ya. Bayangan kita gitu ya, ada cahaya bulan gitu, ada bayangan kita jalan gerak gini, kita nangis, anak-anak kecil itu nangis. Wah! Kita kira digigit semut atau apa, ternyata apa? Bayangannya ikut-ikut, dia lari tambah dikejar lah sama si bayangan. Saudara perhatikan, rasa takut yang dialami oleh para murid-murid adalah sebuah imajinasi, adalah sebuah intimidasi dari siapa? Dari diri sendiri.
Rasa takut, rasa cemas dan khawatir itu seringkali dari hasil penelitian dari teman-teman juga meneliti bahwa 80 sekian persen apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Tetapi rasa takut seringkali sudah mendahului, kenyataannya belum ada, ancaman tidak ada. Gerakan Yahudi untuk menangkap pengikut Yesus tidak ada. Yang melarang mereka jalan-jalan di jalan siapa? Tidak ada. Ini harus kita pelajari saudara. Sehingga rasa damai sejahtera itu seringkali terambil, dicuri oleh siapa? Bukan dicuri setan, bukan dicuri orang lain. Siapa yang nyuri? Diri kita sendiri telah meracuni diri kita. Karena apa? Karena kamu tidak percaya. Itu sebabnya orang-orang yang cemas dan khawatir tidak jelas. Perhatikan ya. Orang yang khawatir, orang yang ketakutan tidak jelas. Yang paling dibutuhkannya adalah Irene, Shalom. Ada berapa kali tadi kata Shalom yang disampaikan Tuhan? 2 kali. Ketakutan mereka digantikan menjadi damai sejahtera. Saya bersyukur sekali ketika Yesus datang tidak bilang begini, ciluk pak, tambah paket lompat-lompat lah. Betul enggak? Orang sudah tahu, pintu udah dikunci, apa semua dikunci, tiba-tiba Yesus menembus tembok. Waduh, saya bilang, apa yang terjadi? Iya kan? Atau saking jengkelnya Tuhan Yesus gitu kan? Tiba-tiba datang dia merayap di tembok itu. Yang di foto itu kan rambutnya panjang, ditaruh ke depan gini. Enggak saudara. Tuhan tahu kecemasan, rasa takut yang mereka alami. Itu juga yang sedang kita alami. Satu kewajaran. Yang bahkan seringkali masalah itu belum ada, tapi kita sudah dikejar-kejar oleh bayangan kita sendiri. Yesus datang dengan 2 kalimat yang sangat indah. Damai sejahtera menyertai kamu. Ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan cemas. Sudah kenyataan kok Pak, masalahnya sudah di depan mata. Oke. Tapi apakah kecemasan kita, kekhawatiran kita menambah sesuatu? Tidak ada. Murid-murid membutuhkan ini. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Yesus tidak bikin apa-apa. Saudara membaca ayat itu, maka murid-murid bersuka cita. Apa Yesus memberi rumah tadi kebutuhan yang disebut Maslow? Harus ada tempat tinggal, ada rasa nyaman, ada keluarga, ada ini dan itu. Yesus memberikan itu? Tidak. Ternyata kehadiran Yesus Kristus itulah yang menjadi inti. Ternyata kehadiran Yesus Kristus yang memberikan shalom itu, itulah yang menjadi inti dari permasalahan ini. Ketika Yesus ada, saudara lihat, ayo kita baca saja ayat itu. Saya suka untuk kita membaca dan buktikan ayat itu. Ayat yang ke-20. Setelah Yesus mengatakan Eirene bahasa Yunani, Shalom bahasa Ibrani. Lalu apa yang terjadi ayat 20? Mari baca jemaat. 1, 2, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Ketika apa? Ketika Allah hadir. Ketika mereka melihat Yesus Tuhan, rasa takut tergantikan dengan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, langsung berubah menjadi sukacita. Ternyata obat yang paling manjur bagi orang yang ketakutan, bagi orang yang kehilangan damai sejahtera adalah apa? Memastikan Yesus Kristus masih ada di rumahmu. Amin. Beras sudah tidak ada, mungkin bisa jadi.
tubuh kita masih sakit, bisa jadi siapa yang tidak bisa sakit, semua manusia akan sakit. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah Yesus di dalam diri? Pastikan ada Yesus di dalam hati kita. Amin saudara. Itu yang memberikan ketenangan itu. Itu yang memberikan damai sejahtera itu. Semua orang akan mati, semua orang bisa kena sakit penyakit, semua orang bisa kehilangan dan kekurangan uang. Semua orang bisa. Apa yang membedakan dong Pak Stephen? Hadirnya Yesus. Hadirnya Yesus di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itu yang memberikan ketenangan kepada murid-murid. Pada Filipi pasal yang ke-20 saya seringkali baca ayat itu mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, biarlah itu yang memenuhi hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lalu kemudian setelah Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya, lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-22, saya lihat hubungan ayat 20 dengan ayat 22 kok nggak nyambung. Tadinya saya berpikir begitu. Ini kan topiknya ketakutan, ini kan topiknya kesedihan. Kok muncul tiba-tiba pengampunan? Ayat 22, saudara perhatikan ini luar biasa. Mari jemaat baca kembali ayat 22 dan 23. 1, 2, ya. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap, dosanya tetap ada. Saudara perhatikan, kok bisa muncul dari isu mengenai ketakutan, dari isu mengenai datangnya Yesus Kristus tiba-tiba, Yesus berbicara tentang pengampunan. Ternyata Yesus tahu saudara, sakit hatinya murid-murid ini. Pedih hatinya murid-murid ini. Terlintas dalam pikiran murid-murid ini untuk balas dendam. Saudara perhatikan, orang yang sakit hati, satu saja obatnya bagi dia. Orang yang sakit hati, satu saja obatnya. Apa kira-kira saudara? Obat orang yang sakit hati adalah apa? Kalau dia berhasil balas dendam. Coba saudara lihat di pengadilan itu. Begitu Pak Hakim mengatakan, anaknya dibunuh, dipotong-potong tubuhnya. Kami menuntut hukuman mati. Hati kami sakit. Betul sakit. Ketika di pengadilan hakim bilang apa? Divonis hukuman mati. Apa yang terjadi dengan mereka? Bersorak, hore, yang mati bangkit enggak? Enggak. Tapi mengapa mereka bisa bersorak-sorak dari sakit hati jadi sorak-sorak? Apa? Dendamnya terbalas. Tapi kalau tiba-tiba hakim bilang begini, setelah diperiksa semua pelanggarannya, maka hukumannya adalah percobaan 5 bulan. Keluarga bikin apa? Nangis, teriak-teriak. Oh, keadilan kami telah direbut. Oh, kami tidak merasakan keadilan. Orang yang dendam, menurut mereka, satu saja obatnya. Balas dendam. Yesus bilang kepada mereka, damai sejahtera memenuhi hati kalian. Jika kalian mengampuni dosa orang, mengapa tiba-tiba isu pengampunan disampaikan oleh Yesus pada waktu itu? Karena para murid-murid yang ada di dalam ruangan itu dengan rasa takut, tetapi ada satu kekuatan yang jahat di dalam diri mereka. Untuk apa? One day at the time. Jika ada satu waktu, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya guntur kilat gemuruh datang dan membakar mereka. Itulah ini yang nulis ini loh. Saudara perhatikan. Murid-murid 2 orang saudara ya.
bukan rasul ini ya, saudara Yakobus dan Yohanes. Mereka bilang apa? Yesus, guru, apa kami perlu berdoa supaya petir datang membakar mereka? Ini ada dalam diri kita. Pengikut Yesus Kristus menyerahkan pembalasan bagiannya Tuhan. Jangan pernah menuntut pembalasan, saudara. Itu akan membakar hatimu dan membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Serahkan kepada Tuhan. Kamu tersakiti, serahkan kepada Yesus yang memberikan penghakiman. Ketika Yesus berkata, ampuni. Ketika kamu mengampuni seseorang, dosanya akan diampuni. Mampu mereka? Tidak mampu. Pak Stephen mampu? Tidak mungkin mampu. Kalau saya menasihati jemaat tanpa firman Allah, saudara pasti jawab di hatinya sekarang. Iya, karena bukan Bapak, betul ya? Betul ya? Betul enggak? Ada ditipu, contohnya cuma ditipu orang gitu ya. Lalu pendeta enak aja ngomong, orang Kristen itu harus mengampuni. Mungkin kamu enggak ngomong, tapi di hati bilang gini, gundul. Karena bukan kamu. Yes, setuju. Tidak mungkin orang mampu mengampuni orang lain yang menyakiti hatinya. Yesus mereka lihat dipermalukan. Mana ada anak yang tega melihat papanya disiksa orang. Orang tuanya dipermalukan di jalanan dengan pakaian yang telanjang. Disalibkan, dipermalukan seperti itu. Siapa yang bisa terima, saudara? Siapa yang bisa terima? Kalau Nelson, mana Nelson? Nih, kalau Nelson anak kandung saya, lalu dia melihat saya di depan orang, umurnya masih 10 tahun. Dia lihat saya disiksa orang, dipermalukan, ditelanjangi, lalu dipotong-potong. Lalu diangkat di sebuah tiang, lihat, ayo. Dia menangis. Tapi di dalam hatinya bilang apa? Aku besar nanti, aku akan jadi tentara. Ya, karena ada senjatanya. Aku akan jadi tentara. Akan kucatat semua keturunan orang-orang yang mempermalukan papa saya. Dan akan kutembaki kepala mereka. Akan kusemburkan otak-otak mereka itu di jalanan. Ya, itulah manusia. Itulah manusia. Lalu mengapa mereka bisa mengampuni? Saudara jangan lupa ayat itu. Maka Yesus Kristus memberikan mereka, menghembusi mereka roh. Halo jemaat masih di sini? Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Tidak ada istri bisa mengampuni suaminya dengan kemampuannya. Saya ulangi kalimat saya balik. Tidak ada suami yang bisa menerima istrinya, mengampuni istrinya dengan kemampuannya. Oh kamu aja gitu kok. Lalu apa yang membuat kita bisa saling mengampuni, saudara? Roh Kudus. Roh Kudus. Hanya oleh kekuatan Roh Kudus seorang anak bisa mengampuni orang tuanya. Hanya dengan kekuatan dari Roh Kudus seorang orang tua bisa mengampuni anak-anaknya, oma-oma yang di lantai 1. Ibu-ibu janda, saya berdoa dan berbicara ini kepada engkau secara pribadi. Engkau tidak mungkin bisa mengampuni anak-anakmu yang mungkin memperlakukan kamu seperti itu. Bisa saja kamu tidak terima ditaruh di sini. Bisa saja engkau tidak terima diperlakukan oleh orang tuamu, oleh anakmu seperti itu. Aku tidak terima diperlakukan suamiku seperti ini, istriku. Ketika pengasuh, ketika pendeta, ketika kita berbicara, ampuni. Kamu akan berbicara karena bukan kamu yang mengalami. Sakitnya hati saya, anak saya kejam sekali. Istri saya memperlakukan saya tidak hormat begini. Suami saya memperlakukan saya kasar seperti ini. Abang saya, koko saya, adik saya memperlakukan saya seperti ini. Pacar saya memperlakukan saya seperti ini. Tidak bisa memang mengampuni. Tapi oleh kuasa Roh Kudus.
Mari kita baca ayat itu sekali lagi. Lalu Yesus, apa saudara? Mari kita baca sekali lagi. Ayat yang keberapa tadi? Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus. Ayat 22 tolong, mari kita baca. 1, 2, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin saudara. Terimalah Roh Kudus. Anak-anak yang tidak bisa terima keadaannya, terimalah Roh Kudus. Ibu-ibu janda yang tidak terima masih terngiang-ngiang, kok suamiku langsung diambil Tuhan. Mengapa anakku naruh saya di sini? Mengapa pengasuh memperlakukan saya begini? Mengapa mbah-mbah memperlakukan pengasuh begini? Kita semua bisa tidak terima. Mengapa jemaat memperlakukan pendeta seperti ini? Mengapa pendeta melakukan begini? Mari pada kesempatan mengakhiri bulan Sabat ini, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah nanti yang memberikan comforter. Roh Kudus itulah yang memberikan engkau ketenangan, damai sejahtera. Bahkan ketika berada di tengah-tengah badai sekalipun. Hadirnya Yesus di ruangan yang penuh dengan badai kehidupan murid-murid waktu itu. Membuat mereka bisa tenang dan damai sejahtera. Karena apa? Karena Roh Kudus. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memperhatikan kita. Pastikan Yesus ada di dalam rumahmu. Pastikan Yesus hadir dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu sebagai anak-anak muda. Maka damai sejahtera melingkupi hati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau bersyukur mengakhiri minggu Sabat di bulan April ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus telah membangkitkan kita. Rasa takut digantikan damai sejahtera. Kebencian digantikan dengan pengampunan yang dari Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebangkitan-Mu. Memberikan kami jaminan kemenangan atas setiap ketakutan, sakit hati, dendam, kepahitan yang ada dalam diri kami. Hari ini kami mau pastikan sebelum bulan April selesai, semua sakit hati dilepaskan. Semua ketakutan digantikan dengan damai sejahtera. Oh, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang di lantai 2 maupun yang di lantai 1. Pastikan hari ini, jika ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hatimu, pastikan Yesus ada di sana. Maka Yesus akan menggantikan ketakutanmu dengan damai sejahtera.
sehingga Engkau bisa melihat solusi dan jalan keluar di tengah-tengah kekalutan hidupmu. Pastikan Yesus ada di sana. Karena seringkali masalah belum ada, kita sudah dikejar-kejar bayangan kita sendiri. Adakah di antara engkau yang menyimpan dendam karena perkataan orang lain yang menyakitkan, karena sikap orang lain yang menyakitkan, dan sakit hati itu lebih lagi karena dilakukan orang yang engkau kasihi, yang engkau cintai, engkau terpukul begitu dalam. Ya, kamu tidak akan bisa mengampuninya. Ya, kamu tidak akan bisa melupakannya. Tapi ada Roh Kudus. Minta Roh yang kudus menjamah hatimu. Lepaskan pengampunan kepadanya. Engkau yang tadinya dendam sakit hati akan tergantikan menjadi damai sejahtera. Oh, kami datang Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan. Katakan dengan tegas, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Besar kasih. Datanglah secara pribadi kepada Tuhanmu. Engkau yang paling tahu pergumulan hidupmu. Engkau yang paling tahu dengan Roh Kudus apa yang jadi masalahmu. Ketika kami cemas, agunglah perbuatan Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku dengan sempurnakanku buat pengorbananmu. Maha mulia, karena kasih yang selamatkan. Tuhan, penuhi hati jemaat-Mu dengan Roh-Mu. Jamah Tuhan dengan kasih-Mu. Lagi karena kasih-Mu Tuhan. Amin. Om-oma di lantai 1. Kalau bisa angkat tanganmu, taruh hatimu di dada. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih. Aku ampuni orang-orang yang bersalah. Oh, terima kasih buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, membawa hidup. Kami membawa hidup kami. Hamba membawa sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Oh, kecemasan digantikan damai sejahtera. Ketakutan digantikan dengan shalom di dalam hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
bulan Sabat ini kami dilimpahi dengan firman Allah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami bersyukur Tuhan, seraya membawa seluruh hidup sidang jemaat ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami pertaruhkan hidup kami mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan Mei mendatang. Kami percaya kepada pertolongan. Kami akan aman dan damai menjalani hidup kami, mencari nafkah, menuntut ilmu, mencari pekerjaan kami, dan jodoh yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Untuk kas gereja, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menolong kami lewat firman-Mu. Sebentar kami mau memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Biarlah berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, masuk ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Petugas persembahan dipersilakan. Kini tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Tetap kami himbau sidang jemaat Tuhan untuk datang beribadah doa hari Selasa jam 6, karena hari Selasa tidak ada YouTube primernya ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah minggu seperti ini jam 8 pagi, dan juga setelah itu akan ada sekolah minggu. Setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu juga di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, atau mungkin tetangga saudara yang mungkin Anda lihat tidak bergereja atau tidak sekolah minggu, bisa juga diarahkan untuk datang sekolah minggu ya. Kemudian hari Minggu adalah ibadah perjamuan suci bagi kita, karena itu tanggal 1 bulan yang baru, itu bulan Mei pada tahun ini. Kemudian akan diadakan penyerahan anak minggu kedua, yaitu tanggal 8 Mei di gereja kita ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu anak atau cucunya diserahkan kepada Tuhan, silahkan mendaftar kepada Pendeta Muda Gudandi atau kepada Bu Elpri, supaya kami bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan menyertakan akte kelahiran dan foto anak tersebut. Kalau ya dilampirkan, gak usah bisa dipoto saja ke kita di WA.
Kalau memang hari Minggu tanggal 1 bisa dibawa, lebih baik lagi ya, supaya kita bisa mempersiapkannya untuk minggu kedua tanggal 8 Mei bulan mendatang. Kemudian pengumuman untuk retreat masih kami ingatkan untuk kita semuanya menghimbau, kita akan mengadakan retreat Natal, KKR Natal kita pada tahun ini, yaitu tanggal 24 sampai 26 Desember yang akan kita adakan dengan estimasi peserta 100 orang dengan biaya 30 juta dan diperkirakan setiap orang menanggung beban 300.000. Untuk meringankan biaya tersebut, kami membuat estimasi pembayaran dengan cara menabung. Silakan menabung kepada Ibu Elpri atau kepada Mbak Atta untuk bisa menabung menyicil sehingga pada hari H kita tidak merasa berat untuk melunasinya ya. Itu terbuka untuk umum, bagi saudara kita atau teman yang mau ikut juga boleh, silahkan mendaftar supaya kita bisa mempersiapkan tempat. Mungkin pada kita akan dari tim retreat mungkin akan di bulan depan ini mungkin kita sudah mulai survei lagi karena sudah dekat pertengahan, dan mungkin sudah akan memberi DP juga sebagai tanda jadi supaya villa yang akan kita sewa itu deal kita pakai untuk bulan Desember tahun mendatang. Kemudian kami juga mengumumkan bahwa di gereja kita Healing Insight diberikan kepercayaan juga dengan bertambahnya 2 anak praktek wanita. Silakan ke depan. Vivi juga silakan memperkenalkan diri. Sini. Ya, nama dan sekolahnya. Shalom, perkenalkan nama saya Vivi Alida Zebua, biasa dipanggil Vivi. Saya dari STT Tabernakel Indonesia di Surabaya. Selamat datang untuk Vivi. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putri Angelin Batirane, biasa dipanggil Angel, bisa Putri juga. Saya dari Sekolah Alkitab Lempenel Surabaya. Terima Selamat kasih. datang. Oke, silakan duduk. Ya, selamat datang, selamat bergabung di Healing Insight. Mereka akan bersama dengan kita sampai masa wisuda atau beberapa waktu bersama dengan kita. Jadi silahkan, kita akan memberikan mereka kesempatan melayani Tuhan di tempat kita juga ya. Yang satunya tadi Angel, tapi karena di sini sudah ada Angel, kita ganti nama dia Putri. Kita panggil dia Putri. Karena kalau kita bikin nanti Angel 1, Angel 2 kan kayak Charles Angel jadinya. Jadi itu Angel, yang ini Putri ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara mungkin punya kebutuhan apa gitu di gereja, silahkan bisa merepotkan mereka. Ya, kemudian untuk hari ini kita mengucap syukur bagi yang berulang tahun di bulan April, kami akan panggil ke depan. Yaitu pada tanggal 18 April kemarin, Ibu Elpri, saya selalu bersaudara, Ibu Elpri Nenggolan, Hot Elpri Nenggolan, silakan maju ke depan. Claris silakan maju ke depan. Dan Ros silakan maju ke depan. Ibu Ros ini ulang tahun pada hari ini juga. Mari Bapak Gembala akan memberikan hadiah yang putih untuk para ibu, yang kecil, yang smile untuk Clarissa. Atau ada di sini yang berulang tahun saya lewatkan? Tidak ada ya? Bulan? Iya, yang putih untuk. Ya. Nanti fotonya diambil dari video ya. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Itu saja, terima kasih untuk pengumuman, kesabarannya mendengarkan pengumuman yang cukup panjang ini. Kita akan mengakhirinya dan serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semoga jemaat makin berdiri.
Sudah berkat serahkan gembala dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindakan Yesus. Untuk Ibu Ros, Ibu Elpri, Adik Klaris yang bersyukur pada bulan ini, pada bulan Paskah ini, perpanjangan umur Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Biarlah mereka menjalani perpanjangan umur, tambah dewasa dalam pengenalannya kepada Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari bulan dan tahun-tahun yang lalu. Kami sekaliannya yang telah menikmati hadirat-Mu pada hari ini, kami juga menikmati kebahagiaan dan damai yang sama. Maka baik anak-anak sekolah minggu, anak kecil, remaja muda, dewasa muda yang lanjut usia, tidak terkecuali kita semua, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal yang telah menyertai kita sepanjang bulan ini, Dia jugalah yang menyertai engkau sekalian. Diberkatilah pernikahanmu, bahagialah menjalani pernikahanmu karena Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, berhasillah pekerjaan tanganmu karena Tuhan. Jika engkau yang sedang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan pada bulan ini, bulan Agustus, bulan kapan saja engkau mencari, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang terbaik untuk engkau. Diberkatilah studimu anak-anak, jadilah berkat karena engkau menikmati berkat bersama dengan Tuhan. Bahkan kita yang lanjut usia, kita semua pria wanita, diberkati hari ini lagi, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sudah selesai, Tuhan berkati kita semua.